Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang database yang kami buat, yaitu database penjualan obat. Ini sumber link database yang kami dapatkan. Ini database dari sumbernya, bentuknya seperti ini. Terus setelah kita buat, kita sesuaikan lagi, kurang lebih bentuknya menjadi seperti ini. Dengan relasi yang sudah ditentukan juga. Terus ini di diagram table di Microsoft SQL Server-nya. Nah, ini relasi yang tadi. Jadi di tabel pelanggan ada relasi ke transaksi penjualan, terus di tabel transaksi penjualan ada relasi ke user, penjualan detail, jurnal sama barang. Terus yang tabel jurnal ada relasi ke transaksi penjualan, jurnal detail sama transaksi pembelian. Terus dari tabel barang ada relasi ke supplier, transaksi pembelian, transaksi penjualan. Terus di transaksi pembelian ada relasi ke transaksi pembelian detail, barang, supplier sama jurnal. Untuk deskripsi tabelnya, pertama dari tabel pelanggan itu isinya untuk menyimpan data pelanggan yang akan melakukan transaksi. Terus transaksi penjualan isinya untuk menyimpan data transaksi penjualan yang terjadi. Tabel transaksi penjualan detail isinya detail dari transaksi penjualan. Tabel transaksi pembelian untuk menyimpan transaksi pembelian yang terjadi. Terus tabel transaksi pembelian detail isinya data detail dari transaksi pembelian. Tabel barang isinya menyimpan data barang yang dijual. Terus tabel supplier untuk menyimpan data supplier yang mengirim barang. Terus tabel user untuk menyimpan data user. Terus tabel jurnal untuk menyimpan data jurnal dari transaksi yang terjadi. Tabel jurnal detail untuk data detail dari jurnal yang ada. Sama ada tabel master akun untuk menyimpan data master akun untuk kebutuhan jurnal. Selanjutnya untuk view akan dijelaskan oleh saya. Nah, yang pertama itu view trial balance. Ini biasa digunakan untuk accounting, untuk mencatat kalau transaksinya udah tercatat baik atau belum di jurnalnya. Harus balance antara kas, utang, dan laba rugi. Laba rugi didapatkan dari pendapatan dikurangi biaya operasi atau biaya lain, ya, biaya usaha. Selanjutnya ada balance sheet. Nah, ini yang disebut neraca. Jadi setiap neraca itu rumus sederhananya, dan di sini sudah ditampilkan juga kolom baris-barisnya dari akun-akunnya. Lalu selanjutnya profit loss. Di sini mencatat laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan, dihitung dari akun dari sales dikurangi akun-akun dari cost. Selanjutnya untuk books of account, di sini menampilkan semua detail jurnal di masing-masing akun atau master akun. Selanjutnya untuk prosedur di database kami sebagai berikut. Yang pertama itu store prosedur transaksi penjualan. Di sini di setiap transaksi penjualan nantinya akan mengurangi stok dari barang yang dijual berdasarkan jumlah yang dibelinya, yang dijualnya kepada pelanggan. Lalu dia akan
mencatat jurnal juga untuk perhitungan kepada akunting yang tadi disampaikan. Selanjutnya, store prosedur transaksi pembelian. Di sini kurang lebih hampir sama dengan transaksi penjualan. Perbedaannya di sini ialah stok barangnya akan ditambah sesuai jumlah yang dibeli dari supplier. Untuk pencatatannya juga akun-akunnya akan sedikit berbeda untuk pencatatan jurnalnya. Oke, selanjutnya untuk trigger. Yang pertama kita ada trigger transaksi pembelian. Trigger ini berjalan saat transaksi pembelian dilakukan, yaitu untuk menambahkan stok barang di tabel obat dan juga mencatat jurnal pembelian dan jurnal detailnya. Oke. Dan ini contoh waktu pengoperasiannya ketika dilakukan insert kepada detail transaksi pembelian. Maka akan dimasukkan ke detail jurnal dan juga obat. Trigger transaksi penjualan. Trigger ini berjalan ketika adanya transaksi penjualan dilakukan untuk mengurangi jumlah stok dan juga pencatatan jurnal penjualan juga detailnya. Hampir mirip seperti pembelian, namun berbeda di pengurangan atau penambahannya juga masuk ke dalam jurnalnya. Contoh pengoperasiannya seperti ini. Function. Function yang pertama adalah function untuk menghitung total penjualan kepada pelanggan. Total penjualan kepada pelanggan dapat dihitung dengan menggunakan function ini. Berikut ini adalah query untuk pembuatan function menghitung total penjualan kepada pelanggan. Dan ini adalah hasilnya. Dalam contoh ini adalah menghitung total penjualan dari customer yang dengan ID C001. Yang kedua, function untuk menghitung total pembelian dari supplier. Hampir mirip dengan penjualan, namun pada kondisi ini yang dihitung adalah total pembelian dari supplier yang dipilih. Contohnya seperti ini. Function berikutnya adalah total debit. Total debit ini digunakan untuk perhitungan saldo akun. Data yang diambil dari detail jurnal dengan kode akun yang telah ditentukan. Contohnya adalah seperti ini. Function menghitung total kredit. Sebelumnya kita menghitung total debit, maka kita juga akan menghitung total kreditnya. Total kredit digunakan untuk memperhitungkan saldo akunnya. Data yang diambil dari detail jurnal dengan kode akun yang telah ditentukan. Jadinya seperti ini. Function berikutnya juga menghitung total saldo akun, yaitu menggunakan function ini. Function ini menentukan apakah debit dikurangi dengan kredit atau sebaliknya berdasarkan saldo normal milik akun. Function ini juga digunakan pada view trial balance, balance sheet, dan profit and loss. Seperti ini.